Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Priscilla Puzzle. Melanjutkan Squeeze Stroke, Quadri, dan puzzle hari ini adalah The Four Leaf Clover. Kita punya beberapa varian garis ya, ada garis Renban dan juga garis Dutch Whispers yang membentuk seperti Four Leaf Clover di sini. Dan ada satu rasio dot di sini ya. Sangat menarik banget dan sangat keren juga visualnya di sini. Dan mari kita langsung saja untuk lihat peraturannya. Dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan squeeze stroke quadri berlaku. Jadi kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong di sini. Dan juga angka pada setiap baris harus berbeda semua, angka pada setiap kolom itu harus berbeda semua, dan di sini juga ada beberapa box sudoku yang saling tumpang tindih. Yaitu sebuah kotak 3x3 yang saling tumpang tindih di sini. Dan di box-box tersebut juga tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi dalam box yang pertama ini nggak boleh ada angka yang berulang, dalam box ini nggak boleh ada angka yang berulang, dalam box ini nggak boleh ada angka yang berulang, dan dalam box ini nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi boxnya saling tumpang tindih pada squeeze stroke quadri ini. Oke, kemudian kita punya garis renban. Di sini ada dua garis renban ya. Ini merupakan garis renban yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mengambil 6 petak ini, dan dia tidak terhubung di tengah, sehingga ini menjadi garis yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk garis renban yang kedua. Dan garis renban itu adalah angka pada garis pink membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Jadi misalkan bisa aja 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini adalah 6 angka yang berurutan, tapi nggak boleh ada angka yang berulang juga, dan penempatannya bisa random aja. Misalkan bisa 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, dan seterusnya. Yang penting kumpulan angka tersebut membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak ada angka yang berulang. Kemudian kita punya Dutch Whispers, di mana angka yang bersebelahan di garis jingga harus memiliki selisih minimal 4. Jadi untuk dua petak ini, 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 dua petak ini kayaknya enggak ya, dia nggak merupakan sebuah garis, jadi nggak bukan dua petak tersebut, tapi dua petak ini, dan seterusnya, itu harus memiliki selisih 4 atau lebih, minimal 4. Dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dan dua petak ini, dan tidak berlaku untuk dua petak ini ya, kayak garisnya nggak terhubung di situ. Di dua petak yang lainnya, itu juga harus memiliki selisih minimal 4. Kemudian juga ada satu rasio pairs, di mana angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan. Misalkan adalah 2 dan 4, dan valid-valid saja misalkan dua petak ini, walaupun tidak memiliki titik di antaranya, itu masih mungkin untuk memiliki rasio 1:2. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle-nya. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid squeeze stroke quadri. Mungkin ada beberapa cara juga untuk memikirkan dari logika-logika ini, tapi akan saya tunjukkan seperti ini agar bisa lebih mudah juga untuk dimengerti. Jadi properti yang pertama adalah seluruh petak yang berada pada garis putus-putus ini itu harus berisi angka yang berbeda semua. Dan cara pembuktiannya adalah kita langsung aja untuk menulis angka-angka pada petak-petak di sini. Jadi kayak misalkan di baris ini, kita tahu dia harus berisi 5 angka yang berbeda dari peraturannya. Tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap baris. Maka kita misalkan saja ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nggak ada masalah kalau misalkan kita ganti ini menjadi warna untuk menandakannya, atau mungkin kita menggunakan alfabet di sini, A, B, dan seterusnya. Nggak ada masalah, yang penting di sini hanya sebagai simbolik saja untuk melihat kenapa ini harus berisi angka yang berbeda semua. Dan sekarang kita harus melihat angka apa sih yang mungkin untuk petak-petak yang berada pada garis putus-putus lainnya di sini. Kalau di grid squeeze stroke quadri itu bakal ada 4 box juga. Ini adalah box 1, ini adalah box 2, ini adalah box 3, dan yang terakhir adalah box 4 di sini, di mana dia saling tumpang tindih pada garis putus-putus. Dan untuk dua petak ini, kalau kita lihat dari segi box hijau ini, angka 1, angka 2, angka 3 sudah muncul dalam box tersebut. Maka tidak boleh ada angka 1, 2, 3 lagi pada seluruh petak-petak yang tersisa dalam boxnya. Maka dua petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3 lagi. Kalau kita lihat pada box ungu, angka 3, 4, 5 sudah muncul, maka dua petak ini tidak bisa berisi angka 3, 4, 5. Jadi dua petak ini bukan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau kita lihat di orange, dua petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat di biru, dua petak ini nggak mungkin 3, 4, 5. Maka 4 petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka otomatis merupakan angka yang tersisa yaitu 6, 7, 8, 9. Dan kita bisa simbolikan lagi, ini mengisi menjadi 4 angka yang berbeda. 6, 7,
8, 9 seperti ini misalkan, karena di kolom ini juga nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi kita telah membuktikan bahwa 9 petak ini dia merupakan 9 angka yang berbeda. Dan sekarang kita coba lihat untuk petak-petak yang tersisa ini, dia bisa memiliki kandidat angka seperti apa. Jadi untuk di box hijau sudah ada angka 1, 2, 3, 6, 7, maka angka yang tersisa adalah 4, 5, 8, dan 9. Kalau kita lihat dalam box ungu, kita bisa tempatkan angka 1, 2, 8, 9 belum muncul. Dalam box biru sudah ada 3, 4, 5, 8, 9, maka 1, 2, 6, 7 belum muncul. Dan di orange ada 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini kalau kita lihat, ada beberapa hal yang sangat menarik banget yang bisa timbul ya pada solusi dari grid squeeze stroke quadri. Di 9 petak ini dia harus berisi angka yang berbeda semua. Tapi kalau kita lihat, di seluruh petak ini juga dia membentuk sebuah extra region ya, di mana tidak boleh ada angka yang berulang juga pada seluruh area tersebut. Dan sama juga di sisi lainnya, di sini juga tidak boleh ada angka yang berulang. Dan yang menariknya juga pada grid squeeze stroke quadri ini, di area 2x2 ini, area yang bersebelahan itu pasti bakal ada tepat dua angka yang sama yang muncul dalam area tersebut. Jadi misalkan area di sini dan area di sini, itu bakal ada angka 8 dan angka 9 yang muncul pada kedua area tersebut. Dan angka tersebut adalah angka yang muncul pada garis putus-putus di sisi lainnya. Jadi 8 dan 9 itu adalah dua angka yang muncul di sini. Kalau kita lihat dari sisi lainnya, di sini ada angka 1 dan 2 yang muncul di sini, yang angka tersebut muncul di dua petak ini. Di sini 6 dan 7 akan muncul di dua petak ini, dan 4 dan 5 akan muncul di dua petak ini. Dan properti yang terakhir, semua angka pada grid squeeze stroke quadri akan muncul tepat 3 kali pada puzzle-nya, kecuali angka di tengah-tengah sini hanya muncul 1 kali saja di puzzle-nya. Dan itu adalah beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid squeeze stroke quadri yang mungkin juga akan memudahkan banget dalam menyelesaikan puzzle-puzzle-nya. Mari kita kembali ke puzzle-nya, dan mari kita langsung saja untuk misal temannya, dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, di sini menarik banget ya. Gimana cara kita bisa memulai puzzle ini? Kita punya garis renban yang 6 petak di sini. 6 petak di sini, dan juga 6 petak di sini. Dan sebuah garis renban yang 6 petak itu pasti akan selalu memiliki angka 4, 5, 6 ya. Walaupun seminimal mungkin kumpulan angka yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau semaksimal mungkin 9, 8, 7, 6, 5, 4, itu pasti bakal selalu memiliki angka 4, 5, dan 6 pada garis tersebut. Maka di garis ini pasti butuh 4, 5, 6, dan di garis ini pasti butuh 4, 5, 6. Tapi kita juga harus berhati-hati banget ya dalam penempatan angka 4, 5, 6-nya di sini. Iya, karena um, kita harus menempatkan angka 4, 5, 6 dua kali masing-masing ya. 1, 2, 1. Kayaknya angka di sini akan menjadi angka 4, 5, 6 nggak sih harusnya? Oh. Karena ya untuk dari trik squeeze stroke quadri ya, di sini merupakan angka yang berbeda semua nantinya. Oke. Ini merupakan angka yang berbeda semua. Dan enggak, intinya gini lah ya. Untuk menempatkan angka 4, 5, 6-nya. Pada area ini, kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka 4, 5, 6 nggak sih? Apa bisa dua ya? Bisa dua ya? Ini saya agak bingung sih gimana caranya untuk memikirkannya ya. Cuman saya bisa memvisualisasikan gimana caranya kita bisa menempatkan angka 4, 5, 6-nya. Kalau nggak salah, kayak kalau saya bisa visualisasikan, ini akan menjadi 4, 5, 6, dan dia akan muncul satu petak ini, dan ini akan menjadi 4, 5, 6, dan dia akan muncul satu petak ini,
dan satu lagi akan di sini, dan itu terhitung untuk dua petak Renban kita. Cuman gimana cara saya bisa menjelaskan logika tersebut di sini? Em, intinya gini kali ya. Kita tahu dua petak ini nantinya, itu pasti nantinya akan selalu muncul pada area 2 kali 2 ini dan area 2 kali 2 ini. Dan angka di tengah-tengah sini harusnya nggak bakal pernah bisa angka 456 lagi nggak sih? Karena kalau ini adalah 456, kita nggak bisa menempatkan angka tersebut pada kolom tersebut, pada baris tersebut, dan angka di sini juga nggak boleh berulang dalam box ini. Jadi kita nggak boleh menempatkan angka tersebut di sini, dan angka tersebut nggak boleh berulang dalam box ini di sini. Jadi kalau ini adalah angka 456, kita nggak bisa menempatkan angka 456 tersebut dalam Renban ini. Nah itu kan nggak mungkin. Sebuah Renban pasti akan selalu butuh angka 456. Jadi petak di tengah-tengah sini nggak bakal pernah bisa 456 lagi. Oke. Dan kalau angka di sini adalah hmm, angka di sini, nantinya akan selalu muncul pada angka di sini dan angka di sini. Iya, dan berarti sekarang karena angka di sini, eh nggak juga sih ya. Agak agak susah banget untuk nggak kebalik-balik dalam logikanya. Tapi kita tahu angka di tengah-tengah sini nggak mungkin 456. Angka di sini juga nggak bakal pernah bisa 456 dengan logika yang sama. Atau enggak dia mengeliminasi angka 456 dalam perintah tersebut. Oke. Kalau kita menempatkan angka 456-nya dua-dua di sini gitu misalkan. Itu mungkin nggak? Karena mungkin gini kali ya logikanya. Oke, oke, oke. Kita hanya bisa menempatkan maksimal satu angka 456 nggak sih pada area sini. Karena untuk menempatkan angka 456 dalam Renban ini, kita coba lihat dari situ dulu kali ya. Kita hanya bisa tempatkan satu kali di sini, satu kali di sini, berarti minimal bakal ada satu angka 456 di area sini. Karena kita hanya bisa menempatkan satu, dua, berarti minimal bakal ada satu 456 pada area sini nanti. Minimal satu. Dan dimanapun dia berada, itu akan selalu mengeliminasi angka 456 pada Renban yang satunya. Jadi kita tahu minimal bakal ada satu kan muncul di area sini. Dimanapun dia berada pasti akan selalu mengeliminasi 456 pada posisi lainnya. Jadi kalau dia muncul di dua petak ini misalkan dia nggak boleh berulang pada kolomnya dan angka di sini kita tahu harus berisi angka yang berbeda semua dari logika awal tadi. Jadi angka di sini nggak boleh muncul pada dua petak ini. Kalau angka di sini 456 dia nggak boleh muncul di dalam boxnya, nggak boleh berulang dalam box ini. Jadi nggak mungkin sini lagi, nggak mungkin berada dalam kolom yang sama, nggak mungkin berada di area 2 kali 2 ini atau berulang dalam di sini nggak boleh ada angka yang berulang, jadi nggak mungkin di sini lagi sekarang. Jadi kita sudah mengeliminasi seluruh petak ini. Dan karena kita tahu Renban ini juga butuh 456, maka angka tersebut dia harus muncul di sini. Sama juga kebalikannya ya, kalau ini adalah 456, mengeliminasi ini dalam boxnya, mengeliminasi ini dalam area 2 kali 2 yang diagonal, nggak boleh ada perulangan, dan mengeliminasi pada kolomnya. Maka 456 yang di sini nantinya yang harus muncul pada Renban ini, dia harus muncul di sini. Oke. Dan itu minimal satu harus muncul dalam area tersebut kan ya. Jadi kalau ada dua angka dari 456, 45 seperti ini, 4 nantinya juga harus muncul di sini dengan logika tadi, dan 5 juga dengan logika yang sama harus muncul pada petak ini juga. Kita hanya bisa menempatkan satu angka saja, karena hanya bisa ada satu tempat dalam Renban ini yang mungkin untuk menempatkan angka 456 tersebut yang harus muncul minimal satu kali pada area sini. Itu nggak mungkin. Jadi memang hanya bisa ada satu angka yang muncul 456 pada area sini yang nantinya akan muncul di sini. Dan dalam Renban ini, dua petak ini juga merupakan angka 456. Sehingga bisa muncul satu kali sini, dan satu lagi di sini yang akan muncul di sini. Dengan logika simetris, kebalikannya, angka di sini, um, warna apa yang bagus, warna biru aja kali ya. Biru nantinya akan muncul dengan logika yang sama. Kita tahu pada Renban ini nantinya minimal ada satu dua, minimal satu bakal muncul di sini dengan logika yang sama. Angka tersebut nantinya akan muncul di sini. Wow, oke. Okay. Huh.
Luar biasa banget ya geometrisnya pada puzzle ini. Lalu, dan ini bukan angka 5 ya, karena berada dalam rasio. Rasio yang valid itu hanya bisa 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6. Nggak bakal pernah bisa ada angka 5. Kalau 6 dia hanya bisa terhubung dengan angka 3, dan kalau 4 dia hanya bisa terhubung dengan 2 atau 8. Oke. Lalu, dan iya, karena ini juga merupakan sebuah das whispers ya. Ini nggak mungkin 456 lagi. Kalau ini adalah 456, ini nggak bakal pernah bisa memiliki selisih minimal 4. Sama juga di sini, ini nggak mungkin 456 dengan das whispers. Jadi biru kita antara di sini, atau di sini. Sayangnya ini bukan sebuah Dutch Whispers ya, jadi kita nggak tahu di situ. Sebenarnya sih bukan Dutch Whispers ya, karena dia nggak garisnya kayak tertutup dengan garis rem bensin, jadi kita nggak boleh berasumsi kalau itu harus terhubung di situ. Kayaknya sih enggak di situ. Em, dan kita tahu di semua garis ini nantinya dia harus berbeda semua ya. Hmm, oke. Mungkin dengan adanya, iya kita tahu di posisi ini kan ya dalam logika awal tadi itu harus berbeda semua. Jadi angka di sini dia harus terhubung dengan dua angka yang berbeda. Karena area sini kan tadi harus berbeda semua untuk petaknya. Dua angka di sini dan angka di sini harus berbeda. Kalau dia 4, untuk memiliki selisih minimal 4, dia hanya bisa terhubung dengan 8 dan 9 ya. Jadi ini harus salah satunya harus 8, salah satunya lagi harus 9. Kalau dia 5, dia bisa aja terhubung dengan salah satunya angka 1 dan salah satunya lagi adalah angka 9. Kalau dia 6, dia masih mungkin untuk terhubung dengan salah satunya 1, salah satunya lagi harus 2 nantinya. Tapi harusnya dengan logika di mana nggak boleh ada angka yang berulang ya. Ya, intinya adalah kita sudah mendapatkan semua angka pada renban tersebut yang nantinya akan berulang. Nggak boleh ada angka yang berulang lagi pada kedua renban ini. Angka yang berulang hanya bisa angka 4, 5, 6. Karena dengan logika tadi, di mana kalau misalkan dia berulang, misalkan ini adalah angka 2 tadi kan ya. Kalau ini adalah angka 2, dia misalkan harus muncul di renban ini. Nggak ada tempat yang mungkin nggak sih? Tadi kan di area sini harus beda semua, jadi nggak boleh ada di dua kotak ini, dan nggak boleh muncul di dalam kolomnya, dan nggak boleh berulang dalam boxnya, dan ini bukan angka 2 lagi. Jadi karena angka pada posisi ini dan posisi ini sudah diambil oleh 456, kita nggak bisa mengulang angka lainnya lagi. Atau nggak bakal ada tempat yang mungkin dalam geometrisnya di sini ya. Jadi, ini nggak mungkin 4 atau 6 lagi ya, sehingga menjadi 5 harusnya. Karena kalau ini adalah 4, dia terhubung dengan 8 dan 9, dan dimanapun angka 9-nya berada, itu pasti pasti akan butuh angka 8 dalam garis renban tersebut. Dan kita nggak boleh berulang lagi untuk angka 8-nya pada garis renban tersebut lagi. Ah. Ah. Atau intinya adalah karena garis renban tersebut hanya bisa berulang angka 4, 5, 6, salah satunya akan menjadi semua angka rendah lah ya. Ya, kita ada 6 angka yang dipilih dari 4, 5, 6, dan 3 angka tersebut di masing-masing renbannya nggak boleh ada angka yang berulang. Berarti salah satunya pasti akan menjadi angka 1 kan ya. Kita butuh menambahkan 3 angka lagi dari 4, 5, 6, sehingga tidak ada angka yang berulang pada dua garis renban tersebut. Dan 6 angka tersebut berarti harus berbeda semua kan ya. 3 tambah 3 dan 3 lagi, dan nggak boleh ada 2 dan 2 gitu kan ya. Sehingga ada perulangan, maka 6 angka tersebut totalnya harus berbeda semua. Berarti salah satunya pasti akan ada angka 1, di mana akan membentuk kumpulan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu lagi akan ada angka 9 yang akan membentuk 4 sampai 9 nantinya. Jadi renban kita antara 1 sampai 6 atau uh, dan juga 4 sampai 9. Jadi kalau ini 4, kita akan membuat renban ini nggak ada yang merupakan 1 sampai 6 nantinya. Karena ini berisi angka 89 dan ini juga berisi angka 89. Dan kalau ini 6 juga sama, ini akan menjadi 1, 2, dan nantinya nggak bakal ada renban yang merupakan um,
4 sampai 9. Karena ini berisi angka 1, 2, ini berisi angka 1, 2. Wow. Oke. Sehingga ini menjadi 5 dan terhubung dengan angka 1 dan 9 dan itu masih mungkin kan ya? Oke. Iya, jadi dan rasio di sini nantinya bakal memecahkan simetrisnya ya. Kita akan bisa menentukan nantinya yang mana yang merupakan angka 1 sampai 6 atau 4 sampai 9 nantinya renbannya. Wow. Oke. Lalu di mana lagi? Kalau ini 5 berarti ini bukan 5 lagi sekarang dan 46 akan muncul sini ya nantinya. Satu sampai 6 dan 4 sampai 9. Oke 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 oke. Ini sangat menarik banget logikanya ya. Dan sekarang karena angka 5 merupakan angka pada petak tengah-tengah sini, kita tahu nggak bakal pernah bisa ada angka 5 lagi, karena ini merupakan satu-satunya angka yang hanya muncul satu kali pada puzzle-nya. Jadi, untuk Death Whispers yang tersisa, itu akan selalu bergantian sih untuk polaritinya ya, angka rendah dan angka tinggi. Karena kita nggak bisa menempatkan angka rendah 1, 2, 3, 4 bersebelahan gitu. Kalau angka rendah bersebelahan, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Dan kalau angka tinggi bersebelahan, kita hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 juga. Dan itu nggak mungkin kan. Jadi angka rendah dan angka tinggi selalu bergantian dalam garis ini. Sebenarnya masih mungkin sih kalau kalau itu berisi angka 5 ya. Kalau ada angka 5 itu masih bisa terjadinya pergantian polarity yang lebih lebih penyetop lah, penyetop dari pergantian polarity angka rendah dan angka tinggi. Tapi karena sudah tidak ada angka 5 lagi pada Dutch versus ini, pada puzzle-nya, jadi angka rendah dan angka tinggi selalu bergantian. Kalau ini adalah angka rendah, karena ini nggak bisa 5, maka ini harus angka rendah, angka tinggi, dan ini akan menjadi angka rendah, dan seterusnya. Jadi ini bakal selalu menjadi polarity yang sama dengan angka di sini. Antara rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, atau kebalikannya. Oke. Hah. Oh. Hah. Iya, dengan adanya pergantian polarity tersebut ya, ini akan menjadi rendah. Gini aja kali ya. Kita warnakan seperti ini. Ungu, hijau, ungu, ini ungu, dan ini adalah hijau. Kita tahu tadi harus bergantian ya, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, atau tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Jadi ini adalah angka dengan rendah tinggi yang sama. Kalau ini adalah 1, ini 1, 2, 3, 4. Kalau ini 9, ini 6, 7, 8, 9. Tapi karena kita tahu Renban tersebut, salah satunya harus 6, 7, 4 sampai 9, dan satu lagi harus 1 sampai 6. Ini hanya bisa 4 dan 6 nggak sih? Karena kalau ini adalah 9, ini nggak mungkin dipilih dari 7, 8, 9 dong. Atau enggak Renban ini bakal, atau enggak nggak bakal pernah bisa ada Renban yang hanya bisa 1 sampai 6 saja. Sama juga kalau ini adalah angka 1, ini nggak mungkin dari yang 1, 2, 3. Atau enggak Renban ini nggak bakal pernah bisa ada yang 6, 4 sampai 9. Jadi untuk menyetop, untuk bisa ada dua komposisi tersebut, ini harus menjadi angka yang 4 dan 6. Kalau ini 1, ini harus 4. Kalau ini 9, ini harus 6. Dia masih valid, itu dua-duanya merupakan angka rendah atau dua-duanya merupakan angka tinggi, dan masih valid juga renbannya nanti bakal berisi angka yang 1 sampai 6 dan 4 sampai 9. Wow. Oke. Dengan logika yang sama kebalikannya ya. Ini juga harus merupakan angka 4 dan 6 karena ini masih simetris sekarang. Nanti pemecah simetrisnya akan terjadi di sini. Ini adalah polarity yang sama, dan untuk menyetopnya agar bisa valid, keduanya merupakan angka rendah, keduanya merupakan angka tinggi, dan juga valid untuk renbannya ini harus 46. Jadi ini bukan 46 yang abu-abu kita, ini merupakan 46 yang biru kita. Dan sama juga ini merupakan 46 yang abu-abu kita. Nice. Luar biasa banget. Kita tahu dua angka di sini nantinya akan muncul di sini dan akan muncul di sini ya. Maka abu-abu pasti akan muncul di area 2x2 ini, nggak boleh berulang pada barisnya, nggak boleh berulang lagi pada renbannya, renban nggak boleh ada angka yang berulang, makanya merupakan 46 yang abu-abu. Sama juga untuk biru dengan simetris, nggak boleh berulang pada renbannya,
menjadi 46 yang biru. Oke, di mana lagi berarti lanjutannya ya. Lalu, hmm, 238 ya. Berarti ini adalah 1 dan 46 di sini. Itu merupakan dua-duanya merupakan angka rendah dan dua-duanya merupakan angka atau dua-duanya merupakan angka tinggi ya. Harusnya kalau dua-duanya merupakan angka rendah, ini nggak mungkin dua lagi lah ya intinya. Karena ya, kalau ini adalah dua, dia hanya bisa terhubung dengan angka 4, berarti ini merupakan angka yang rendah ya, dua-duanya merupakan angka rendah. Sehingga ini menjadi satu, dan kita pasti butuh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dua nggak boleh berulang lagi dalam box ini, nggak mungkin sin lagi, atau berulang dalam box ini nggak mungkin sin lagi. Dan itu nggak mungkin. Jadi supaya nggak, ini bisa dua-duanya merupakan angka rendah, dan ada angka 2, dia hanya bisa terhubung dengan 4 dan 8. Ini nggak mungkin dua lagi. Tapi kayak masih oke ya untuk, kalau ini adalah 6 dan 9, ini masih mungkin untuk angka 3. Karena 3 nggak harus muncul pada renbannya. 6 sampai 6 4 sampai 9 nggak mungkin ada angka 3. Dan kalau ini adalah 1 sampai 6, ini masih mungkin untuk 8 dan terhubung dengan angka 4. Hmm. Berarti bukan di situ ya untuk lanjutannya. Oke. Tapi di sini sudah ada angka 4 dan 6 ya. 4 dan 6 itu harus terhubung dengan sebuah 8 dan 9 atau 1 dan 2 untuk memiliki selisih minimal 4. Ini masih mungkin nggak untuk berisi angka 1 dan 9? Nggak mungkin lah ya. Intinya kita bisa tahu ini merupakan angka dengan parity yang sama ya. Dua-duanya merupakan angka rendah atau dua-duanya merupakan angka tinggi. Dan ini adalah dua-duanya merupakan angka rendah atau dua-duanya merupakan angka tinggi. Tapi berarti ini harusnya merupakan yang dari grup rendah atau tinggi yang sama dengan hijau di sini ya. Berarti itu nggak mungkin 1 atau 9. Kalau nggak dia bakal double 1 atau double 9 dan itu nggak mungkin. Jadi ini harus yang 28. Dengan logika yang sama, dua petak ini dia juga harus 1289 pilihannya. Tapi nggak mungkin 19 karena ini merupakan dari grup yang polarity ungu. Jadi ini merupakan 2 atau 8 sekarang. Jadi kita punya 28 di sini. Dan dalam red band ini kita pasti butuh 28 yang hijau di sini ya. Kalau ini 9, ini akan menjadi 8 dan kita butuh 8 dalam red band tersebut. Dan dia nggak mungkin berulang pada boxnya, jadi dia harus muncul di sini. Dan juga kebalikannya dengan simetrisnya, 28 di sini harus muncul di sini. Dan kita butuh red bandnya 37 berarti ya, dari grup yang 37. Yang ini 1, 2, 3, 4 atau 9, 8, 7, 6. Sama juga di sini kita butuh 37. Oke. Progres di sini ya, kita bisa dapat banyak informasi, tapi gimana caranya memecahkan simetrisnya lagi di sini? Um, 28. Mungkin dalam Dutch Whispersnya kali ya, yang harus kita cari. 19, 46. Hah, kita tahu dua. Tunggu, 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 tunggu. Ini ada yang aneh deh. Ya, ini ada hal yang aneh banget di sini. Oh, intinya adalah, iya, ini adalah angka yang sama ya. Dan ya, kalau misalkan dua angka di sini, itu adalah angka yang nantinya akan berulang dalam box ini, dalam box ini. Dan ini adalah angka yang berulang, maka angka tersebut akan muncul di sini nantinya. Atau cara cara lebih cara lainnya ya untuk melihat untuk um, logika tersebut dengan cara yang lebih panjang. Ini nggak mungkin berulang dalam box, dalam kolomnya, dalam box ini. Dalam box ini nggak boleh ada angka yang berulang, berarti nggak mungkin di dua petak ini. Dan juga um, ya nggak mungkin ada di
dua petak ini. Ya karena ini sudah bukan angka 28 lagi. Jadi harus muncul salah satu petak ini dan nggak mungkin sini karena ini bukan 28 yang hijau. Ini bukan 28 yang hijau, ini adalah dua angka yang berbeda, satunya harus 2, satunya harus 8, berarti dia harus muncul di sini. Sehingga ya ini menjadi angka 8, ini menjadi 8, dan ini menjadi 8. Jadi kita tahu yang mana yang merupakan angka rendah dan mana yang merupakan angka tinggi sekarang. Wow, oke. Okay. 97 selesai sekarang. Dan sekarang kita tahu yang mana merupakan angka rendah, 1, 2, 3, 4. Ini semuanya merupakan angka rendah. Ini merupakan angka tinggi, 6. Ini rendah ya, berarti harus 2, 6, dan 6 di sini. Nice, luar biasa banget. Dan 2 sini juga sama dengan logika tadi, harus muncul di sini. Oke, coba kita dilihat aja ya untuk semua tandanya sekarang. Oke, sudah tinggal eliminasi sedikit lagi untuk penyelesaian dari puzzle ini. Oke. Coba kita pencil mark untuk box ini. Kita masih butuh 1, 3, 7 ya, yang belum muncul. 1, 3, 7. Tapi 3 nggak boleh berulang lagi dalam box ini. Jadi nggak mungkin ada 3 di sini. 3 harus di atas. Box ini kita masih butuh angka 9. Box ini kita masih butuh 9, 7, dan juga 9, 7, 3. 7 nggak mungkin berulang pada barisnya, maka harus sini. Ini menjadi 3 dan 9. Dan dalam box ini kita masih butuh angka 1. Dan tinggal kita lihat aja data disperse-nya. 8 nggak boleh bersebelahan dengan angka 9, sehingga ini menjadi 39. Dan 9 nggak boleh bersebelahan dengan angka 7. Maka 1 dan 7. Salahkah di sini? 3. Ini 3 kan? Ini bersebelahan dengan angka... Ini 9 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 8. Ini menjadi 3. Ini menjadi 9. Dan... Oh, saya salah lihat. Ini 9 dan 1 bukan... bersebelahan di sini ya. Dua petak ini dan dua petak ini harus bersebelahan. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi, nggak mungkin 1 lagi ya. 1 dan 3 bukan angka yang valid. Jadi harus 7 dan 1 seperti ini. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk The Four Leaf Clover. Wow, puzzle dengan logika yang sangat menarik banget ternyata ya di sini. Kita harus melihat bagaimana kita bisa menempatkan angka 4, 5, 6 pada renbannya dengan interaksi dengan geometris dari Squeeze Quadri di sini ya. Juga ternyata renbannya itu harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan satunya lagi harus 4 sampai 9. Itu sangat menarik banget. Dan juga ada logika whispers ya selanjutnya. Kita harus membagi angka-angka tersebut menjadi angka rendah 1, 2, 3, 4 dan angka tinggi 6, 7, 8, 9 dan bagaimana kita bisa menempatkan angka tersebut dari geometris Squeeze Quadrinya. Kalau menurut saya puzzle ini benar-benar dibuat dengan sangat brilian banget oleh The Pedaling Pianist dan saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Oke, dan terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.